Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya membuat judulnya? Jika Rizal Ramli dan Faisal Basri masih hidup, dia pasti akan meminta Prabowo untuk memeriksa Direktorat Pajak. Kenapa? Seperti yang kita ketahui sekarang ini, pangkal permasalahan kita tidak cukupnya APBN, tidak cukupnya penerimaan negara kita ini untuk membelanjai APBN kita. APBN kita ini sekarang diprediksi atau dibuat, kan namanya anggaran. Dibuatlah 3.600 sekian triliun. Sementara pendapatan pajak cuma 2.000 sekian triliun. Ditambah penerimaan negara bukan pajak lagi. Nah, yang paling besar itu penerimaan negara kita ini adalah dari sektor pajak, oke? Sisanya itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Kemudian ditambah lagi hutang untuk menutupi defisit keuangan negara karena APBN kita, belanja kita itu lebih besar dari penerimaan kita, besar pasak daripada tiang. Itu sudah dilakukan sejak dulu, sejak zaman reformasi dulu. Tapi yang lucunya, sumber pendapatan kita atau badan yang bertanggung jawab untuk memasukkan pendapatan ke negara ini agar mencukupi APBN itu tak pernah diaudit. Kita sibuk menaikkan PPN. Apa artinya itu? Menaikkan pendapatan. Kemudian kita sibuk untuk efisiensi pengeluaran. Seperti kemarin Susmi Dasko mengatakan bahwa pengeluaran ATK kita Indonesia ini 44.000 triliun. Sementara prediksi Sri Mulyani untuk menaikkan PPN yang heboh kemarin menjadi 12%, 1% kenaikan itu diprediksi cuma mendapatkan tambahan 70 atau 60 triliun. Coba bayangkan. Coba di situ kita berpikir dulu. Akhirnya diboroskan untuk ATK itu 44.000 triliun. Dimasukkan lagi 60 triliun. Dari situ kita berpikir dulu. Belum lagi menurut survei-survei yang diadakan baik oleh BPK, baik oleh macam-macam badan-badan negara yang bertanggung jawab untuk survei, bahwasanya kebocoran keuangan negara ini sifatnya pengeluaran. Kebocoran keuangan negara itu ditenggarai sampai 30%. Kan PPATK mengatakan kemungkinannya proyek strategis nasional itu sampai 30% tidak sampai ke proyek itu, masuk ke saku-saku penjabat, dikorupsi. Nah, itu satu, pengeluaran. Fokus akhirnya ke pengeluaran, dan pemasukan ini akhirnya menganiaya rakyat. Satu hal yang dilupakan sampai sekarang, baik penggiat anti korupsi juga. Kita selalu berfokus markup lah, korupsi di sini sanalah, suap di sana. Yang tidak pernah kita fokus adalah penerimaan negara ini. Benar nggak kerjanya Direktorat Pajak ini? Benar nggak cuma 2.000 sekian triliun pajak kita bisa dikumpul? Sementara kita dinaik-naikkannya ke pajak. Masuk ke Direktorat Pajak tidak pernah diperiksa. Apa yang akan diperiksa, harusnya diperiksa? Pertama, memang segitu kan yang dimasukkan ke dalam Direktorat Pajak itu? Oke? Atau memang segitunya yang bisa dikolek, yang dikumpulkan dari wajib-wajib pajak perusahaan-perusahaan besar, sementara misalnya dia seharusnya membayar pajak, tidak dikumpul, tidak dikolek, tidak dituntut, tidak dipaksa oleh Direktorat Pajak. Datanya kan ada, jutaan perusahaan di Indonesia ini. Apa tidak ada kemungkinan sebuah perusahaan, misalnya satu contoh, perusahaan itu seharusnya membayar pajak 100 miliar. Tapi nego-nego dengan petugas pajak, dia bisa cuma bayar 10 miliar. 10 miliar disuap untuk petugas pajak. Apa tidak ada? Ada. Rafael Alun contohnya, kasusnya. Gayus Tambunan contohnya. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Tapi anehnya, yang seperti itu kan merugikan kekayaan negara. Kalau kita seperti itu, misalnya 100 juta seharusnya didapatkan negara, cuma masuk ke negara 10 miliar, 100 miliar, cuma masuk 10 miliar. 10 miliar masuk ke saku oknum-oknum pajak. Cuma 10% masuk dari potensi pajak. Misalnya 2.000 triliun.
2.000 triliun. Kalau 10% kita kalikan secara ekstrim kita buat, berarti pemasukan pajak kita ini sampai 10.000 triliun. Sementara APBN kita cuma 3.600. Bisa poya-poya negara ini, bisa gratis pendidikan, bisa dibayar makan siang gratis, makan malam gratis, sarapan pagi gratis. Dinaikkan 10 kali lipat gaji pegawai negeri. Kalau itu misalnya ekstrimnya begitu. Tapi ini tidak pernah diperiksa. Faisal Basri pernah menyonding hal itu. Rizal Ramli pernah mengatakan hal itu. Pernah menuntut malahan ke MK oleh Anwar Nasution, kepala BPK pada waktu itu. BPK sebagai badan yang diamanatkan oleh konstitusi wajib memeriksa seluruh badan-badan di Indonesia ini, termasuk direktur pajak. Tapi ada peraturan yang dibuat oleh menteri. Peraturannya apa? Harus seizin Menteri Keuangan. Artinya peraturan untuk menteri ini lebih tinggi dari konstitusi kita. Undang-undang kita itu mensyaratkan, menyuruh BPK untuk memeriksa seluruh badan di Indonesia ini, seluruh instansi di negara ini. Tapi kalau yang khusus pajak harus izin menteri. Coba bayangkan, izin menteri lebih tinggi dari konstitusi kita. Coba bayangkan, lateungnya peraturan seperti ini. Bersalahan peraturan ini, dituntutlah ke MK oleh Anwar Nasution menurut Faisal Basri. Tapi MK menolaknya. Anwar Nasution menuntut bahwa direktur pajak ini harus diperiksa oleh BPK. Pada waktu itu dia adalah ketua BPK. Tapi ditolak oleh MK. MK pun menyatakan peraturan dari menteri ini lebih tinggi dari konstitusi kita. Alangkah luar biasanya. Bisa harus dicurigai ada apa di balik itu semua. Kenapa tidak bisa diperiksa berpuluh-puluh tahun direktur pajak. Sementara itu adalah badan yang mengumpulkan amal zakat kita. Coba bayangkan, kawan-kawan memberikan sumbangan ke sana, ke si A. Kumpullah semua. Oh, sudah terkumpul sumbangan, kata si A ini. Sudah, berapa jumlahnya? 2.000 triliun. Oh, benarkah enggak segitu? Ya segitunya. Kami periksa. Oh, enggak boleh. Coba bayangkan cara-cara kita seperti itu. Maka saya katakan, kalau seandainya Rizal Ramli dan Faisal Basri hidup saat ini, dia akan mendatangi Prabowo. Tolong periksa Dirjen Pajak yang tak pernah diperiksa seumur hidup itu. Direktur pajak maksud saya, bukan dirjennya. Dirjennya kan ada kepala dirjennya, kepalanya. Bukan direktoratnya seluruhnya harus diperiksa. Benarkah potensi pajak segitu? Benarkah sudah masuk segitu? Apakah tidak ada yang seperti yang saya katakan negatif-negatif? Karena kenyataannya ada. Itu yang saya maksudkan. Kalau seandainya sayang keduanya sudah pergi, meninggalkan kepada kita cuma ajaran dan mungkin peringatan. Terima kasih.